Brut. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Jadi anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar materi tentang tekanan hidrostatis. Ya, oke. Tapi sebelum kita belajar, Ibu Guru mau mengajak kalian dulu untuk fokus, ya. Nah, dengan cara apa? Semua coba berdiri. Nih, tinggalkan semua aktivitasnya. Jadi ada yang pegang HP, ada yang pegang telinga, ada yang pegang buku. Semua lepas tangannya dari benda-benda. Sudah? Berdiri, baru kemudian tarik nafas. Tahan, coba rasakan udara kalian hidup sambil beristighfar. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas kembali. Ada yang tahu apa tadi makna dari kegiatan kita pada saat tarik nafas? Saya Bu. Oke, silakan. Melatih pernapasan dulu. Melatih pernapasan. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita masih belajar materi tentang tekanan. Cuman kita masuk di materi tekanan hidrostatis. Ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu.
praktikum tentang telur. Alhamdulillah lancar. Ada kendala? Kalau 3 sendok kita kasih bawa gelas belum melayang. Kalau 5 sendok sudah melayang. Oh, Kalau kamu kalau saya lima sendok garam sudah terapung. Kalau masih 2 sendok belum terapung. ada kita Oke, jadi anak-anak, kemarin kan di rumah kita sudah praktikum gaya Archimedes dengan menggunakan telur, garam sama air, ya kan? Nah, terus adapun hasil dari percobaannya kalian itu, ibu guru mau kalian kumpulkan buktinya ke ibu, ya. Bisa nanti kalian buat dalam bentuk video, ya. Misalnya itu percobaannya kalian video, ya. Baru dikumpul. Boleh juga misalnya Andri kan suka menggambar. Andri boleh buat dalam bentuk sketsa atau gambar lah, misalnya, oh ibu kalau 3 sendok garam bentuk telurnya seperti ini, dia melayang-layang atau dia terapung atau tenggelam, ya. Atau kalau misalnya yang tidak punya kamera video, HP maksudnya guru, boleh dalam bentuk tulisan saja, dalam bentuk narasi penjelasan kalian tuliskan percobaannya. Mengerti ya? Mengerti. Jadi terserah kalian mau kumpul tugasnya seperti apa. Tadi Bu Guru bilang apa? Bisa yang pakai video, bisa juga tadi pakai gambar, bisa juga dalam bentuk tulisan. Jadi terserah kalian yang mana nyamannya. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi sebelum kita akhiri pertanyaan kita, pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Bu, oke silakan. Itu gaya angkatnya ada berapa? Siap, break. Terima kasih pada ibu guru. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian ya kemudian kita pulang ke rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksi hasil dari kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.2 tentang pembelajaran dengan teknik sosial emosional. Adapun yang saya rasakan dalam pembuatan rencana aksi ini yaitu saya merasa awalnya bahwa RPP yang saya buat ini itu akan mengalami kendala sebab dalam pembuatan RPP ini yang terintegrasi antara KSE dengan pembagian diferensiasi. Pada awalnya saya ingin melakukan pemetaan atau diferensiasi konten berdasarkan minat dan bakat murid. Namun dalam kenyataannya saya hanya mampu membuat diferensiasi konten dengan melihat kesiapan belajar murid saja, yaitu saya hanya mengelompokkan kemampuan kognitif murid yang dari low atau rendah, kemudian sedang dan tinggi. Namun sebenarnya saya ingin sekali membuat pembelajaran yang bukan hanya melihat dari kesiapan murid saja yang dilihat dari kemampuan kognitifnya. Saya ingin membuat pembelajaran berdiferensiasi yang betul-betul sesuai dengan minat dan profil murid itu sendiri.
Tapi ada kendala yang saya hadapi, yaitu pada saat mengidentifikasi minat belajar murid sendiri. Sebab dalam proses mengidentifikasinya sebagai guru itu wajib melakukan tindakan aksi yang lebih, dan menurut saya itu seperti melakukan observasi lebih dalam berupa interview atau wawancara pada murid itu sendiri, bahkan sampai melakukan kolaborasi yang lebih intens lagi terhadap orang tua untuk melihat apa yang sebenarnya menjadi minat dan bakat murid itu sendiri. Namun karena kegiatan aksi ini dibatasi oleh waktu, jadi dalam RPP yang saya buat itu saya hanya melakukan pembelajaran yang hanya berdasarkan pemetaan kebutuhan sesuai dengan kesiapan belajar murid. Selanjutnya dalam proses aksi nyata yang saya lakukan juga masih terdapat beberapa kendala, yaitu ketika pada saat melakukan teknik KSE resiliensi, yaitu teknik atau kegiatan role play komunikasi aktif, di mana di sini murid saat saya menginstruksikan untuk mereka saling berbagi, saling bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka setelah melakukan praktikum di rumah, kendala-kendala mereka yang mereka alami ketika melakukan praktikum mandiri di rumah. Dalam praktiknya saat kegiatan role play, murid itu masih terlihat malu-malu untuk saling mengungkapkan pengalamannya. Dari pengamatan saya bahwa ini dikarenakan karena murid yang memang belum terlalu terbiasa untuk melakukan kegiatan komunikasi dalam keadaan formal seperti dalam pembelajaran. Namun beda halnya jika itu sudah di luar kelas, komunikasi antar murid itu lancar. Namun ketika dalam pembelajaran itu masih ada rasa malu-malu yang muncul pada murid. Sehingga pada saat penerapan teknik KSE kegiatan role play aktif ini, saya agak sedikit merasa kurang lancar atau kurang maksimal karena murid masih ragu, masih malu-malu dalam mengungkapkan pendapatnya. Apalagi dalam momen ini kegiatan didokumentasikan sehingga membuat murid tambah lebih canggung lagi dan lebih malu lagi dalam bercerita, meskipun itu hanya antar sesama teman. Nah, dari sini terlihat bahwa memang kita sebagai guru tidaklah harus berhenti berjuang, harus terus betul mampu membuat suatu pembiasaan yang baik kepada murid, di mana pembiasaan itu nantinya yang bisa juga mampu membuat potensi bakat minat murid juga itu akan menjadi lebih terangsang, sehingga mereka bisa mampu atau bisa belajar sesuai dengan gaya bakat dan minatnya masing-masing. Selanjutnya dalam kegiatan aksi nyata ini, menurut saya bahwa antara pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran teknik KSE atau kompetensi sosial emosional itu memang merupakan suatu kesatuan yang sebaiknya memang itu selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran, karena jika dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengajar sesuai dengan atau melihat kebutuhan belajar murid. Nah, sedangkan dalam pembelajaran teknik KSE itu bagaimana seorang guru dan murid itu mampu betul-betul memposisikan dan mengatur sosial emosionalnya, sehingga kedepannya dalam pembelajaran itu berjalan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik. Itulah tadi hasil refleksi dari kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.2 tentang bagaimana praktik pembelajaran yang berpihak pada murid berupa strategi pembelajaran berdiferensiasi dan teknik pembelajaran kompetensi sosial emosional.
Insya Allah kedepannya saya akan lebih memperdalamnya lagi dan lebih menggalinya lagi, sehingga dalam penerapannya di kelas jika ada kendala-kendala yang ditemukan itu dapat diatasi. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.